Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianilia dengan nomor induk mahasiswa 2008 086029. Kelas Pendidikan Biologi 1B. Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan. Suatu makhluk dikatakan hidup salah satunya karena ia dapat bergerak atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan burung yang sedang terbang atau katak yang sedang melompat? Burung atau katak tersebut memerlukan rangka dan otot agar dapat bergerak. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan invertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan, walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama, sistem gerak ikan. Muncul pertanyaan bagaimana cara hewan air, yaitu ikan bergerak berpindah tempat. Contoh jenis hewan air ini yaitu ikan. Habitat ikan yaitu hidup di air, di mana air memiliki massa jenis lebih besar daripada massa jenis berat badan ikan itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan ikan-ikan baik yang hidup di air tawar maupun di air laut memiliki gaya angkat yang lebih tinggi pada saat berada di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang leluasa ke sana kemari dengan lincah di dalam air dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Sirip ikan terdiri dari sepasang sirip yang berada di kanan maupun di kiri dan sirip ekornya. Sirip-sirip ini bermanfaat bagi ikan agar bisa bergerak ke depan dengan mudah. Selain itu, ada lagi sirip tengah, yaitu sirip yang terletak di atas tubuh ikan. Ikan yang hanya menggunakan sirip tengah dan sirip pasangan biasanya tidak dapat berenang secepat ikan yang memanfaatkan sirip pasangan dan sirip ekornya. Contoh ikan jenis ini yaitu ikan yang hidup di terumbu karang, atau ikan yang tidak dapat bergerak secara tepat. Karakteristik rangka pada ikan. Ikan memiliki tengkorak, rongga mata, rongga insang, tulang belakang, tulang rusuk, sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar maupun di air laut memiliki bentuk tubuh yang unik. Sebagian besar berwujud mirip torpedo. Ada juga yang mengatakan bentuk tubuh ikan berbentuk streamline. Ternyata, bentuk ikan yang mirip torpedo atau streamline tersebut memudahkan ikan dalam melakukan manuver berbelok ke kanan dan ke kiri lebih cepat, dan praktis pada saat berada di air tanpa mengalami hambatan atau gesekan dengan air. Pada saat ikan bergerak di dalam air, terdapat gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan air. Maksud dan tujuan ikan melakukan ini yaitu agar memudahkan ikan mengatur saat ikan ingin naik ke permukaan air atau saat menyelam ke dasar sungai atau laut. Selain itu, bentuk rangka tulang ikan dan otot-otot ikan yang praktis dan efisien sangat berguna saat ikan ingin bergerak ke depan dengan lincah. Kedua yaitu sistem gerak burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena ia memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pada umumnya, bentuk tubuh burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung-burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Karakteristik rangka pada burung. Burung memiliki tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk,
tulang dada, tulang kering, tulang sayap, ulna, radius, humerus, tulang pinggul, tulang paha, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Bentuk dari sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat tapi ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan hembusan angin yang kencang pada saat terbang di udara. Susunan tulang sayap yang kuat tapi ringan membuat tekanan angkat yang sangat besar sehingga memudahkan burung untuk terbang. 3. Sistem gerak amfibia. Contoh dari amfibia yaitu yang kalian kenal dengan kodok atau katak. Konstruksi tulang katak yaitu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi baik itu lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Karakteristik kerangka pada katak. Katak memiliki tengkorak, rongga dada, ulna, radius, humerus, tulang belikat, ruas tulang belakang, prosesus tulang belakang, tulang paha atas, ruas jari, tulang ekor, tulang pangkal paha, dan mata kaki. Selain itu, bentuk kepala katak yang berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini membuat tulang kepala katak sangat ringan tetapi keras. Postur badan katak juga ditunggangi oleh tulang belakang yang dapat menahan berat badan katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar dan kuat. Semua itu membuat katak mudah berenang. Katak memiliki selaput renang pada bagian kakinya. Selaput ini memudahkan katak bergerak lincah di dalam air. Keempat, yaitu sistem gerak pada hewan reptil. Yang keempat, yaitu sistem gerak pada hewan reptil. Hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu kadal, kura-kura, ular, buaya, dan sebagainya. Contohnya ular. Ular bergerak dengan cara merayap atau melata baik di atas tanah, air, maupun saat berenang di air. Nah, karakteristik dari kerangka ular yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, dan ekor. Sesuai yang disebutkan pada slide sebelumnya, tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan, terdiri dari ratusan buah-buah ruas tulang belakang. Sedangkan pada tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Terakhir, pada jenis hewan vertebrata yaitu sistem gerak mamalia. Contoh dari hewan mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat. Ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kuda. Karakteristik rangka. Sebenarnya kelincahan hewan mamalia bergerak tergantung pada kekuatan kaki belakangnya yang berdampak sebagai pendorong utama untuk melaju dengan cepat. Hewan mamalia yang memiliki kerangka tulang yang kuat dan kaki yang ramping, seperti kijang, citah akan memiliki elastisitas tinggi saat melompat. Kaki yang ramping menjadikan kijang dan citah mampu lompat lebih banyak di udara saat berlari kencang. Hewan selain berjenis vertebrata, ada juga hewan yang berjenis invertebrata, atau dalam kata lain, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Salah satu jenis hewan invertebrata yaitu filum Nemathelminthes. Ini bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuhnya dapat memanjang serta dapat memipih yang membuatnya dapat melakukan gerak maju atau mundur. Contoh dari film ini yaitu cacing tambang.
kedua yaitu sistem gerak pada filum Echinodermata. Hewan yang termasuk Echinodermata memiliki kulit yang berduri dan memiliki alat gerak yang menggunakan tentakel atau organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contohnya adalah landak laut, teripang, dan bintang laut. Nah, bintang laut itu memiliki struktur kerangka tubuh yaitu dari anus, kanal radial, gonad, ampula, lingkar kanal pusat, kelenjar pencernaan, dan perut. Sistem gerak pada filum moluska. Hewan yang termasuk filum moluska memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cabang pada bagian atas tubuhnya, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Hewan moluska terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama gastropoda, bergerak menggunakan kaki dan perutnya, contohnya adalah siput. Yang kedua, cephalopoda, bergerak dengan menggunakan kaki dan kepalanya, contohnya adalah cumi-cumi dan gurita. Yang ketiga, pelycipoda, bergerak menggunakan kaki pipihnya, contohnya adalah Spacopoda. Selanjutnya, yang keempat, sistem gerak pada filum Arthropoda. Hewan yang termasuk filum Arthropoda mempunyai ruas dan tubuh yang bersegmen. Hewan ini bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Contohnya adalah kupu-kupu kepiting. Yang kelima, sistem gerak pada filum Annelida. Hewan yang termasuk filum Annelida memiliki sistem gerak hewan invertebrata jenis Armas atau bangsa cacing. Hewan ini bergerak dengan melakukan peregangan pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Apa sih contoh dari filum Annelida? Yaitu cacing tanah dan lintah. 6. Sistem gerak pada filum Coelenterata. Contoh pada filum ini yaitu ubur-ubur dan anemo laut. Hewan yang termasuk filum ini memiliki tubuh yang berlubang dan menyeburkan racun kepada mangsa atau makanannya. 7. Sistem gerak pada filum Protozoa. Hewan yang termasuk filum Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Sama seperti moluska, Protozoa memiliki beberapa jenis kelas. Di antaranya yang pertama, kelas Rhizopoda, bergerak dengan cara menggunakan kaki semu. Yang kedua, flagel, bergerak dengan cara menggunakan bulu. Yang ketiga, kelas Ciliata, bergerak menggunakan rambut getar. Yang keempat yaitu kelas Sporozoa, bergerak dengan cara menggerakkan seluruh tubuhnya. Yang terakhir dari jenis hewan invertebrata yaitu filum Porifera. Filum Porifera salah satu contohnya yaitu seperti terumbu karang yang ada di laut. Hewan yang termasuk ke dalam filum Porifera umumnya hidup di dalam laut dan tubuhnya berlubang dan berpori-pori. Hewan ini bergerak dengan menggeserkan tubuhnya dan ada beberapa hewan ini yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Calcarea dan Ecastelida. Kesimpulan dari sistem gerak hewan. Untuk gerak hewan yang di air, gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Sedangkan gerak hewan di udara, hewan-hewan yang terbang di udara menggunakan cara yang unik. Hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada, dan otot yang kuat. Gerak hewan di darat. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang yang kuat diperlukan untuk mengatasi kecenderungan tubuh untuk diam atau disebut inersia dan menyimpan
energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan untuk Ibu dosen Dwi Mei Ayu Dewandari, selaku dosen pendidikan biologi umum, saya mohon evaluasinya agar kedepannya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.